Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eco Farming Official, channel yang membahas tentang pupuk organik Eco Farming, produk terbaik dari PT BS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum menyaksikan update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap kami mengupdate video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kerusakan yang terjadi akibat dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih itu ternyata merusak seluruh tatanan yang Allah berikan untuk kehidupan manusia ini. Karena ini saya berada di forum yang luar biasa, jadi perlu diperkenalkan, nama saya Wawan Usman, tim konsultan Eco Farming yang mendampingi Pak Haji Mahmudin yang hari-harinya mengadakan riset untuk kemajuan Eco Farming ini supaya lebih membumi lagi dan bisa diterima oleh masyarakat petani Indonesia. Jadi abaikan siapa saja yang tidak menyukai Eco Farming, karena di sini kita punya visi dan misi menjaga alam ini supaya tetap lestari, terutama di dalam penggunaan pupuk kimia dan pestisida terlebih. Alhamdulillah Eco Farming ini karya anak bangsa yang sedikit demi sedikit mulai beberapa kalangan mulai gerah, karena dengan percepatannya melalui mitra-mitra sinergi ini tetap terus untuk memprospek pada seluruh petani Indonesia. Sesi pertama ini kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah kita bercerita dulu tentang sejarah revolusi hijau, karena bagaimanapun asal-muasal kerusakan yang terjadi akibat dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih itu ternyata merusak seluruh tatanan yang Allah berikan untuk kehidupan manusia ini. Kemudian sesi kedua nanti kita akan adakan interaktif yang namanya produk Eco Farming. Kalau produk Eco Farming ini seperti apa, dan kita akan buka semua. Nah, revolusi hijau ini adalah sebuah gerakan pembangunan teknologi pertanian yang diprakarsai oleh Norman M. Borlaug. Beliau adalah tokoh yang mendapat Nobel perdamaian dunia tahun 1970 karena memang mencetuskan revolusi hijau ini. Yang tujuan utamanya adalah hasil produksi tanaman pangan dunia, terutama tanaman pokok berupa sereal ini, setelah perang dunia pertama dan kedua diadakan penelitian dan pengaplikasian revolusi hijau. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan dunia, karena sudah terjadi kelaparan setelah perang dunia pertama dan kedua. Nah, ini kita ceritakan apakah revolusi hijau yang digunakan untuk ketersediaan pangan dunia termasuk di dalam Indonesia ini ada dampak positif dan negatifnya? Jelas ada. Nah, inilah asal-muasal kenapa Eco Farming ini dibuat. Yang pertama adalah dampak positif, produksi padi dan gandum dunia meningkat, karena memang semua konsentrasi urusan makan ini dinomor-satukan. Kemudian di bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia adalah yang tadinya pengimpor beras sekarang menjadi swasembada pada tahun 84 yang pertama dan yang terakhir tidak dalam sebesar. Nah, sekarang kenapa Vietnam tidak mengadakan ekspor ke Indonesia? Saya tahu. Kan tadinya Thailand untuk produk negara sendiri. Nah, sekarang Vietnam. Setelah terjadinya lockdown, Vietnam pun perlu. Nah, kita dari mana nih stok beras yang ada? Nah, inilah yang jadi dilema. Persis kemarin saya diundang ke Perum Pertani yang ada di Jakarta, presentasi seperti ini. Ketika kita mengarahkan pertanian yang ramah lingkungan, itu tokoh-tokoh di pertani itu mengakui berbagai dilema gitu. Di sisi lain penggunaan pupuk kimia berlebih itu akan
berdampak kerusakan lingkungan dan residunya pun ke produk pertanian akan merusak degeneratif organ tubuh manusia. Jadi rusaknya organ itu perlahan akan rusak. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya mereka dilema. Di sisi lain mereka ingin memberdayakan ekofarming ini untuk masyarakat, tapi di sisi lain stok ratusan ton di gudang banyak harus dihabiskan. Nah, artinya kita di sini tetap bukan tidak boleh menggunakan pupuk kimia, tapi bagaimana caranya kita ini lebih bijaksana lagi menggunakannya. Seperti konsep awal revolusi hijau itu awalnya itu tidak seperti kerusakan yang sekarang, tapi karena memang sampai sekarang tidak ada pejabat yang berwenang, kemudian aturannya bagaimana, akhirnya bebas. Terus kita juga sempat di sentra pabrik Indonesia di Kabupaten Bandung Barat itu yang namanya ama pestisida itu kalau sudah tidak mempan kita cegah sendiri, sampai-sampai ada keracunan ini enggak kan itu lebih sekali. Nah kemudian kita lihat di sini dampak negatif yang paling utama dari revolusi hijau adalah penurunan produksi protein. Kenapa coba? Kenapa produksi protein berupa hewani turun? Karena semuanya konsen di penyediaan karbohidrat. Nah jadi revolusi hijau bincang semuanya makan ya itu tadi gandum, kemudian cari hal yang lain, jagung, protein menurun. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati ini menurun? Karena banyak yang mati. Kalau teori di agroekosistem ideal Pak Haji Mahmudin yang namanya mikroorganisme itu kunci pertama, betul nggak? Untuk menimbulkan lahan. Karena dapurnya tanaman itu hanya di tanaman. Nah ini dengan adanya revolusi hijau, karena penggunaan pupuk kimia berlebih hanya keanekaragaman hayati itu mati semua. Nah kemudian penggunaan pupuk terus-menerus itu menyebabkan ketergantungan tanaman kan. Saya pastikan dalam suatu kawasan lahan pertanian, kalau kita menggunakan pupuk kimia, katakanlah urea, SP3 dan KCl, dosisnya katakanlah total semua cuma ini 5 kintal, sampai kapanpun itu tidak akan ada kenaikan, bahkan tidak akan lebih dari 6 ton. Saya pastikan saja. Meskipun kita tambah lagi jadi 1 ton, tetap tidak akan ada kenaikan. Makanya sekarang mengarah lagi semua aktivis pertanian ini mengarah ke pertanian organik, karena satu-satunya yang bisa menghidupkan lahan itu pupuk kimia. Tapi kandungan bahan organik berupa pupuk kandang. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ekofarming ini satu tub setara dengan 1 ton pupuk kandang, itu salah. Formulator tidak pernah menyampaikan itu, tim penyuluh konsultan tidak pernah menyampaikan itu. Nah akhirnya jadi bumerang sendiri. Ngapain pakai pupuk kandang? Nah akhirnya pupuk kandang tidak pakai, kemudian pupuk kimia juga tidak mau karena memang ingin organik. Sampai kapanpun itu tidak akan pertumbuhannya tidak maksimal. Nanti kita akan bedah di kenapa ekofarming selanjutnya. Nah ini dampak kerusakan yang ditimbulkan dari revolusi hijau. Memang karena mengatakan Indonesia menuju swasembada beras pada tahun 84 pertama dan terakhir, namun berakibat kerusakan. Yang paling fatal adalah berbagai organisme penyumbur tanah itu musnah. Jadi tidak ada lagi yang namanya cacing di sawah. Jadi pada tahun 70-an, cerita orang tua kita yang petani dulu, ketika ada bantuan yang disebut pupuk kimia, itu mereka sudah menolak karena selama ini sudah nyaman dengan penggunaan pupuk kandang. Nah, makanya nanti dari mana pupuk kandang ini? Nanti kita ceritakan bagaimana konsep pertanian terpadu ini harus ada. Terus bagaimana sumber pendapatannya dengan konsep pertanian terpadu? Karena memang saya lulusan dari pertanian terpadu. Jadi kalau perlu ceritakan, ada nggak sarjana pertanian terpadu? Nggak ada. Itu saya bilang ya, alhamdulillah ya sampai sekarang konsisten. Inilah dampak. Jadi kalau kita cerita tentang siapa sih yang diuntungkan revolusi hijau ini, pertama para kapitalis, produsen. Saya tobatnya di mazhab kimia itu baru
buat sendiri. Nanam cabai kalau cengeng kata bahasa Sunda itu supaya tidak lemas itu harus pakai itu. Yang nomor 2. Nah, terus kemudian ada yang tahu salah satu produk ketika dipakai sekarang tahun 2000 dengan sekarang itu beda, ada yang pernah merasa? Produk apa? Ini pestisida. Hah? Oh. Saya ceritakan aja karena memang banyak kerajaan contoh. Ada yang tahu ya? Kerajaan tahun 20, tahun 2000-an itu ketika riset tanaman itu yang namanya sunggap penggeret batang itu semua mati semua. Dosis 2%, 2 mili per 1 liter per 1000 mili. Nah, tapi dampaknya sekarang beli reagent itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena tadi muncul strain baru hama yang lebih resisten. Jadi saya sampaikan di sini penggunaan pestisida berlebih pupuk itu bukan untuk memperbaiki atau meningkatkan risiko. Nah, disinilah eco farming ini menjadi salah satu solusi. Kita tidak pernah menyalahkan harus tidak menggunakan pupuk kimia. Makanya di situ kan ada di brosur cukup 25% saja dari biasanya. Artinya apa? Tetap tidak ibaratkan bisa 100% dalam pupuk kimia, tapi syaratnya nanti ada pupuk kandang harus masuk full. Nah, nanti diceritakan. Nah, ini matinya organisme penyubur tanah ini karena aktivitas ini. Coba lihat saja. Selanjutnya, nah ini produk pertanian ini mengandung residu kimia yang berbahaya, menyebabkan penyakit degeneratif organ tubuh manusia. Degeneratif itu adalah penurunan fungsi organ. Ada yang tahu di sini kenapa orang diabetes tidak boleh banyak makan beras? Ada yang tahu? Nah, pasti ngarahnya ke sana karena beras itu mengandung gula dan itu juga. Kenapa dulu diabetes nggak ada makan beras? Sekarang ada. Nah, perlu saya sampaikan dampak dari nitrogen sintetis dari urea itu masuk ke dalam bulir padi. Kemudian bulir padi itu kita makan itu yang pertama merasakan dampak degeneratif itu adalah organ pankreas, lambung. Di tengah-tengah lambung itu ada pankreas, kelenjar yang menghasilkan insulin untuk merubah glukosa menjadi glukagon atau ATP. Ada fungsi glukosa menjadi energi. Nah, ketika kelenjar pankreas itu tidak berfungsi, akhirnya gula itu makanan-makanan yang mengandung gula itu, salah satunya juga perusak organ itu adalah pengurus badan. Beberapa yang jelas ya, mungkin diamalkan oleh Allah untuk bantu orang-orang juga untuk pengobatan luar dari medis, tapi keilmuannya sama juga. Nah, ternyata pengurus buatan semata dan lain-lain itu merusak yang namanya organ pankreas. Nah, ini kemudian tadi yang disebut gula, urea, nitrogen sintetis yang kontak dengan pankreas itulah yang menyebabkan rusaknya organ pankreas. Nah, maka kenapa kata dokter pasien diabetes itu tidak boleh memakan banyak beras? Ternyata bukan itu yang jadi masalah. Semua saya ketika diundang ke pertanian kemarin, sudah saya baca profil itu minum S2 dan S3. Tapi ketika berhadapan dengan ini, katakan saya SMA lah, semua mengaku karena ini juga pestisida. Jadi gerai pertama di Indonesia seperti warna yang lainnya, ketika kita masuk itu ya suara yang sendiri, pestisida bukan sendiri itu yang pertama. Tapi mereka pun beliau yang dari sana juga semua menyadari dampak kerusakan ini itu sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ini tahu kenapa? Meninggal. Karena apa? Karena dia sendiri. Jadi aplikasi pestisida kemudian angin berbalik dan tadi dosisnya ingin di atas rata-rata. Nah, sampai sekarang tidak ada yang namanya pejabat yang berwenang bertanggung jawab seperti ini. Ini kan percuma nih. Ngapain ini gini-gini? Identifikasi foto setelah itu nggak ada lagi. Makanya sekarang kita ini ditugaskan mungkin karena panggilan jiwa masing-masing sendiri dengan mengenai eco farming ini, mudah-mudahan
yang tadi penggunaan pupuk kimia pestisida berlebih ini bisa ditekan, bahkan kalau bisa sama sekali tidak pakai, pasti ada yang berat. Tapi bagaimanapun ini adalah bumi ini diberikan untuk orang lain. Jadi petani itu adalah pahlawan negara. Kalau kata Bung Karno apa ini? Penyaga petani. Tapi pemahaman farmer di New Zealand, negara-negara maju, siapa yang disebut petani itu adalah sudah merangkap peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan untuk pertanian sendiri. Makanya di Indonesia ini kelemahannya pertanian itu masih berupa better farming. Jadi masih cekcok urusan pertanian yang baik itu seperti apa. Nah, kita dengan tim juga kita berpikir sekarang bagaimana caranya proses growing itu pertanian yang orientasinya 1 meter persegi bisa masuk berapa ratusan dolar. Jadi beda kan? Nah, itu negara mana? Begitu sudah kita aplikasikan. Makanya di Indonesia ini masih cekcok urusan pertanian yang terbaik itu bagaimana? Contoh misalkan kandungan NPK pada ekofarming ini kan di bawah 5%. Kalau diaplikasikan ke tanaman itu sampai kapanpun tetap tidak akan berkembang cepat. Karena apa? Karena sudah aturan dari Kementan, salah satu izin edar supaya ini terima masyarakat Indonesia berupa pupuk briket ini, itu tidak boleh yang namanya dari 5%. Makanya mereka terus menyerang ini dari mana dari kebutuhannya. Sedangkan urea 40%, tanaman padi umur 5-7 hari setelah tanam diaplikasikan pupuk urea, itu anak-anak sudah banyak, warna jauh semakin hijau. Ekonomi enggak. Ada yang pernah ngalamin kuning? Ya. Jadi bisa dibedah. Jadi tadi berbicara tentang konsep ilahiyah, bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh dan beriman. Setuju ya? Dengan tidak menggunakan pestisida kimia dan kimia berlebih, tetap kita menggunakan tapi secara bijaksana. Nah, akhirnya sekarang kita ke produk organisasi. Lanjut. Nah, ini legalitas ekofarming. Jadi pada tanggal 20 Januari 2020 perizinan SK Kementan ini sudah keluar. Nah, kemudian SK Kementan ini adalah salah satu syarat untuk kita mempromosikan produk ekofarming ini di atas legalitas yang sah secara hukum. Nah, kemudian nama perusahaannya PT Bali Inovasi Organik, kemudian nomor pendaftarannya, jenis pupuknya adalah organik briket. Kemudian satu-satunya distributor tunggal untuk ekofarming ini New Formula adalah PT Bali Inovasi Teknologi. Jadi tidak ada lagi yang. Nah, kemudian nanti kita ceritakan ya, ada produk abal-abal yang itu bisa diceritakan nanti semua di situ. Nah, kemudian kebutuhan share organiknya tinggi 51,06% karbon organiknya dalam 30 gram truk itu 51,06% karbon organiknya. Sektor N rasionya itu 15,24, N totalnya 3,35, itu hampir setara dengan uhin kelinci. Kecil ya? Kecil nggak? Kecil kalau dibandingkan Korea. Tapi ternyata hitung-hitungan di alam itu tidak seperti itu. Makanya banyak pertanyaan, ini dari mana nih kebutuhannya? Karena petani Korea. Dulu saja petani orang tua kita tidak ada persentase nitrogen musik dari Korea. Nah, di sini faktor alam bekerja. Sumber dari bakteri penambah nitrogen juga, itu namanya Nitrobacter species. Itu bisa ngambil nitrogen di udara berupa unsur, bisa dijadikan senyawa. Itu luar biasa kira-kira. Tapi syaratnya apa? Ada yang tertentu. Nah, kemudian P2O5
di sini sudah saya aplikasi. Kemudian K2O-nya, KCl-nya itu 1,47%. Nah, kemudian di sini ada lagi pH-nya, pH netral 7,05%. Jadi perlu diketahui pH itu adalah derajat gas sama atau disebut potential hidrogen. Itu nilainya 0 sampai 14. Nah, tanaman yang diberikan oleh manusia itu kualitas pakannya itu di pH netral 6,7 sampai 7. Makanya nanti banyak pertanyaan bagaimana pola gambut yang bersifat asam fungsi ekoparmi seperti apa, nanti bisa diceritakan. Nah, bercerita tentang agroekosistem ideal, tanah dan lahan memiliki sifat basic, struktur, dan tekstur. Sifat kimia, kapasitas kation, kemudian sifat biologi, yaitu tadi mengandung agen hayati apa, bakteri positif apa, kemudian sifat fisiknya itu berupa tekstur. Jadi tanah itu dilihat. Jadi kita jangan spekulasi nih, karena kita terlalu semangat dan berdasar ilmu pertanian, akhirnya main hantam saja. Ada petani bertanya, ini Bapak bisa mengatasi itu? Oh bisa Pak, karena urusan bisnis. Itu salah. Jangan dilanjutkan. Karena saya uji pun tanaman bukan pestisida, paham? Tapi prosesnya yang tadi, ketika bahan organik berupa kandang ini masuk ke dalam tanah dengan teknologi microbial farming kita aplikasikan di kotoran tanah di tanah tadi, kemudian tanah akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Disitulah tanaman ideal tumbuh yang tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Jadi ada alurnya. Kok saya nyebut tetap pakai penaulat. Makanya kita punya tim riset di Solo. Teman kita juga sama partisipan terpadu. Jadi ngurus ternak sapi itu yang dicari bukan daging, itu harus benar-benar. Tapi kotoran ternak kita tampung, kita mekanisasi. Bagaimana caranya lahan padat dengan cair itu bisa masuk ke dalam hamparan sawah 1 hektar. Itu murni 100% tanpa pupuk kimia dan aplikasi untuk anti tikusnya pakai biokurin. Itu luar biasa, tidak disukai anak, tidak ada yang namanya kepik-kepik. Jadi ada mekanismenya supaya tanaman ini tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah, makanya kembali ke sini, jika agroekosistem berupa tanah atau lahan, ada sifat fisiknya, sifat biologinya, sifat kimianya, kapasitas kation. Nah, kemudian disebutkan nanti ada restorasi gerakan. Jadi tanah ini akan kembali subur. Nah, kemudian tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara dari hara makro yang harus dihafal. Hara makro itu adalah hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nitrogen, terus fosfor, terus kalium. Nah, nitrogen, fosfor, dan kalium, kalau kita ingin sebenarnya tidak menggunakan pupuk kimia, itu banyak sumbernya. Contoh misalkan keomas racun, itu mengandung asam amino tinggi. Kalau asam amino tinggi berarti identik dengan protein identik dengan nitrogen. Nah, itu sumber nitrogen terbaik untuk. Jadi kalau misalkan ada banyak yang bertanya, ini keomas gimana nih? Nah, itu tinggal manual saja ya, mungkin kemudian nanti difermentasi untuk mengganti kebutuhan nitrogen. Itu sumber nitrogen terbaik. Belum lagi urin yang terbaik dari prinsip. Itu kan namanya 1,5 sampai 2,7 nitrogennya. Jadi kita jangan terpaku karena udah 46%, kita nyamainnya di mana ya? Tidak, karena alam itu lebih bijaksana. Makanya kan ada laporan kita di daerah mengaplikasikannya sederhana saja, kok hasilnya luar biasa. Nah itu, jadi matematika alam itu tidak seperti dengan manusia. Yang penting kita sediakan dulu bahan organik pupuk kandangnya, kemudian di situ nanti ada proses teknologi microbial farming, kemudian hasil dari dekomposisi itu akan diserap oleh nutrisi tanaman. Nah disitulah terjadi bahwa tanaman tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah ini harus dipegang. Nah kemudian hara makro primer NP dan K ini
Kemudian makrosekundernya sulfur, kalsium, dan magnesium. Ini hal yang berbeda. Kalau nasi padang ini, kalau NPK itu nasinya, kalau sulfur, kalsium, magnesium kan rendah dengan daun singkongnya. Pokoknya yang gede-gede yang kedua lah, sekunder. Kemudian mikro, telur, mangan, terus verum atau FMC, terus cuprum atau tembaga, terus janin atau zinc, udah boron, udah molybdenum. Nah ini 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu, alhamdulillah kemampuan dari formatur sudah ada situ di ekofarming. Kemudian 3 unsur hara lagi ada di udara. Itu Allah sediakan secara gratis untuk tanaman. Salah satunya, saya tahu, yang gas di udara, hidrogen, oksigen, terus karbon, oksigen, hidrogen. Nah kemudian jika agronom ekosistem ideal ini sudah terpenuhi, tanaman pun akan hidup secara optimal. Nah, ini perlu kasih sayang juga. Tidak bisa kita katakanlah merawat belakangnya dengan hasil yang optimal. Makanya di sini kebutuhan unsur hara tanaman. Nah, kita berbicara lagi mungkin seperti tadi aja kan masih pada bingung ya. Apa betul Rasulullah itu bertanya? Banyak ayat. Nah, sekarang ada lagi kebutuhan unsur hara tanaman. Walaupun kalau di sana misalnya mikir, ada yang tahu tak bagaimana proses penciptaan manusia itu? Dari unsur apa? Manusia disebut dari apa? Tapi dari sari pati tanah. Contoh, ini tanaman padi. Tanaman padi ini bisa hidup nggak kalau 4 unsur yang Allah sediakan itu tidak terpenuhi satu-satu saja? Contoh yang pertama, matahari sebagai unsur api, kemudian oksigen sebagai unsur udara, kemudian tanah sebagai tempat hidupnya tanaman, yang ketiga air. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, manusia itu tercipta bukan dari tanah, tapi dari sari pati tanah. Yang dari sini, di dalam susah ini diserap oleh tanaman, kemudian menjadi bulir tadi. Tapi buirnya tidak mengandung apa tadi? Nitrogen sintetis karena ada diabetes tadi. Nah, diserap oleh tanaman. Nah, bulir ini yang kita makan nanti, ini mengandung sari pati tanah. Bagi laki-laki menjadi spermatozoid, kemudian yang perempuan menjadi zat telur. Nah, ini proses kehidupan manusia dari sini awalnya.